Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, pemirsa Zakat TV yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dengan saya Sofwan Asy-Syafi'i, si jenggot yang kasih sayang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih limpah ruahkan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat jasmani rohani, yang bila dihitung, bila akan dijumlahkan dengan apa saja, maka nikmat Allah tidak akan pernah terjumlah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini hanya satu kali. Tidak akan pernah ada lagi kehidupan dunia ini. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwa kebahagiaan dunia akhirat bagi manusia hanya apabila ada amal agama. Hari ini kita belum mampu amal agama dengan sempurna karena lemahnya iman. Tapi para sahabat ridwanullahi ajma'in yang menjadi pengikut setia baginda Rasul dan para anbiya alaihimussalam, mereka sukses menjalani kehidupan dunia dengan kebahagiaan yang pasti akan didapat di akhirat. Di dunia mereka sukses, di akhirat pun mereka sukses. Tidak ada satupun sahabat yang gagal dalam menjalani kehidupan ini. Seluruh sahabat, semuanya dari kurang lebih 24.000 sahabat, semuanya berhasil. Apa keberhasilan daripada sahabat? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menceritakan keistimewaan daripada keberhasilan para sahabat. Di antaranya ulama menyimpulkan ada 6 pokok sifat sahabat yang menjadikan mereka berhasil dalam menjalani kehidupan ini. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah, apa keberhasilan mereka? Yang pertama, disebabkan adanya keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Iman adalah yakin. Secara lafziah, mereka tidak hanya selalu mengucapkan syahadat, tidak hanya selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi keyakinan mereka telah menjadi sifat, bahkan menjadi amaliyah harian. Di sawah mereka tetap beriman, di kebun-kebun mereka tetap beriman, di kantor beriman, di masjid beriman, di rumah beriman. Intinya di mana saja mereka membawa iman. Mereka hakul yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana mafhumnya kita tahu, la ilaha illallah adalah meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Meyakini bahwa tidak ada yang berhak dipinta kecuali Allah. Meyakini bahwa tidak ada yang pantas dipinta, dituju, keridhaannya dicari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksud dan tujuannya adalah mengeluarkan keyakinan dari dalam hati kita yang semula yakin kepada selain Allah, yakin kepada kebendaan, yakin kepada jabatan, yakin kepada usaha, illallah. Hanya meyakini, memasukkan keyakinan ke dalam hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Para sahabat radhiyallahu anhum memaknai bahwa tidak ada kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan di dunia yang sementara sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya, kecuali dengan cara mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna meyakini, mengimani daripada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi usaha Nabi menjadi usaha dirinya, apa yang menjadi doa Nabi menjadi doanya, apa yang menjadi fikir Nabi menjadi fikirnya. Itulah kunci keberhasilan sahabat yang pertama. Kunci keberhasilan yang kedua, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak hanya meyakini tetapi mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia amalkan menjadi amalan harian, dari mulai bangun tidur sampai tertidur lagi, apa yang diamalkan Nabi menjadi amalannya. Di antaranya amalan-amalan sahabat yang inti adalah salat khusyuk wal khudu'. Salat dengan konsentrasi batin, mutlak tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam suasana situasi apa saja selalu menginginkan pengetahuan agama. Karena amalan agama mereka yakini tidak akan benar apabila tanpa didasari ilmu. Maka para sahabat dimanapun berada selalu belajar dan belajar. Mereka mencari ilmu perdagangan, di mana letak perintah Allah, ridho Allah di dalam perdagangan. Mereka mencari ilmu tentang pertanian, di mana perintah Allah dan ridho Allah di dalam pertanian. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in selalu mengedepankan ilmu pengetahuan sebagai dasar, sebagai cara, sebagai jalan untuk mengamalkan apa saja dalam kehidupannya. Tentu ilmu atau pengetahuan yang diperintahkan oleh Allah, yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila kita ingin sukses dunia akhirat, di dunia ingin bahagia, di akhirat ingin bahagia, maka contohlah daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka jangan tinggalkan terlebih dahulu channel kita, tetap di Oase Zakat TV yang mudah-mudahan membawa keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pokok bahasan kita pada hari ini berkaitan dengan kesuksesan para sahabat ridwanullahi ajma'in dalam menjalani kehidupan dunia, bahkan menjalani kehidupan akhirat nanti. Kita telah dengar dan kita telah tahu tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmunya kepada hamba-hambanya agar dipelajari. Banyak Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in lagi dan lagi selalu haus, selalu ingin mengetahui apa perintah Allah dalam setiap pekerjaan. Menjadi pejabat, mereka ingin mengetahui ilmu sebagai penjabat, karena sahabat tidak hanya sebagai petani, pedagang, tapi banyak sahabat-sahabat Nabi yang sukses menjadi pejabat. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ta'ala, mereka awal-awal Islam
mereka disiksa, dicaci maki oleh orang-orang kafir disebabkan karena kedudukan dia sebagai budak. Jangankan untuk memiliki harta benda, memiliki dirinya saja tidak bisa karena dia seorang budak. Dia disiksa, tetapi dengan kekuatan iman, keingintahuan tentang ilmu agama, maka Allah muliakan. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ta'ala, kemudian pada akhir-akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, dia diangkat menjadi gubernur, menjadi pejabat negara. Tetapi dengan pondasi keimanan yang kuat, pondasi keilmuan yang mumpuni, maka Bilal bin Rabah sukses menjadi seorang pejabat. Karena dia tahu kapan ada perintah Allah dalam jabatan, kapan ada sunnah Rasulullah SAW dalam jabatan. Hadirin jamaah, pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat berhasil tidak hanya dengan ilmu, tetapi para sahabat ridwanullah ajma'in berhasil juga karena zikir mereka yang selalu kapan saja, di mana saja, dalam suasana apa saja, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan senang dia ingat Allah sehingga tidak lupa dengan kesenangannya. Ketika dia susah, dia pun tetap ingat Allah. Ini adalah kehendak Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sedih dengan adanya kesusahan-kesusahan. Ketika dia senang, dia tidak terlena dengan kesenangan. Ketika kesusahan, tidak sedih dengan kesusahan, karena dia tahu dengan keyakinan semuanya telah diset oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia, senang telah diset oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah. Maka dengan keyakinan yang benar, mereka selalu mengingat Allah kapan saja, di mana saja. Maka kita pun hadirin yang sama dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Zakat TV, maka kita pun akan diingat Allah. Karena kita mengingat Allah. Karena kita mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita kapan saja. Ketika kita senang, kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita ketika kita susah. Bahkan ciri orang yang selalu mengingat Allah, yang menjadi keberhasilan sahabat, ya, hati-hati mereka menjadi tenang, tidak gundah gulana. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzina tatma'innul qulub bi dzikrillahi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang hatinya tenang, jiwanya tentram, adalah karena zikir-zikir mereka. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Inilah keberhasilan sahabat. Kemudian selanjutnya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berhasil karena mereka memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala hantarkan agama ini rahmatan lil alamin. Untuk rahmat, kesejahteraan, ketentraman makhluk seluruh alam. Tidak hanya manusia sama manusia, tetapi dengan lingkungan, bahkan dengan hayawan. Sehingga orang-orang tua dulu, orang tua kita dulu, pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah, ketika akan memutus satu batang pohon pun, mereka akan berkata, wahai pohon, dengan izin Allah, aku akan memotongmu. Sekilas seakan-akan dia seorang yang gila. Kenapa? Karena dia berbicara dengan pohon. Tetapi hakikatnya dia punya keyakinan bahwa Islam diutus, diberikan oleh Allah, dihantarkan ke muka bumi ini rahmatan lil alamin. Untuk menjadikan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman tidak hanya lingkungan manusia, tetapi alam. Allah Subhanahu wa taala firmankan, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh yang ada di muka bumi ini, ya pepohonan, dedaunan, binatang, ya benda-benda mati, benda-benda cair, semuanya yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Semuanya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua kita dulu tidak ingin memutus zikirnya pohon atau dahan yang akan ditebang. Kalau dia sedang berzikir kepada Allah, kemudian takut memutus zikirnya tersebut, sehingga seakan-akan dia berbicara. Hakikatnya disebabkan karena tidak ingin memutus zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Sehingga dia katakan, mohon maaf, aku terpaksa menebang dahanmu ini karena menghalangi, karena sudah tidak sesuai, tetapi aku tidak ingin memutus zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pohon saja berzikir kepada Allah, maka hendaknya kita sebagai manusia makhluk yang termulia, yang punya akal fikir sempurna, maka hendaknya tidak kalah. Karena yang akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia, bahkan di akhirat adalah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang tersempurna, kendati pun dibanding dengan malaikat. Maka pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan keberhasilan para sahabat yang selanjutnya di antaranya, karena mereka selalu mengamalkan apa saja sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, artinya keikhlasan. Maka pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih Anda masih mengikuti acara Oase di Zakat TV yang kita cintai. Kita kembali bahwa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka selalu ingin seluruh amalnya, seluruh tindak tanduknya, seluruh kegiatannya, baik di rumah, di kantor, tempat pekerjaan, di mana saja, mereka yang hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dalam dirinya yang menjadikan mereka kuat, menjadikan mereka selalu ingin mendapatkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keridhoannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Bahwa as-sabiqunal awwalun, para sahabat ridwanullahi ajma'in, baik dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, para sahabat, baik dari muhajirin dan ansar. Bahkan untuk kita, ketika kita menginginkan keberhasilan sebagaimana para sahabat mendapatkan ridho Allah, maka kita pun bisa. Walladzina taba'ahum biihsan, barang siapa yang mengikuti jejak kebaikan para sahabat, maka radhiyallahu anhum, Allah pun akan ridho kepada mereka. Waradu'an, dan tentu kita pun akan ridho kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain, sekali lagi, untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Dunia akhirat, tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Dan Allah ketika
memerintahkan satu amalan, satu perintah, sesungguhnya bukan hanya untuk keberuntungan kita di akhirat saja, tidak. Tetapi keberuntungan baik di dunia yang sementara sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyangka bahwa ketika kita melakukan ibadah, ketika kita beramal, hakikatnya untuk akhirat saja, tidak. Tetapi Allah berikan imbalan, pahala, ganjaran, tidak hanya di akhirat, di dunia pun dikeskan oleh Allah, dan sisanya dihutang oleh Allah untuk kebahagiaan kita di akhirat. Itulah diantara kesuksesan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama, sekali lagi, mereka punya hakul yakin biqauli la ilaha illallah, keyakinan yang benar kepada Allah. Yang kedua, salat khusyuk wal khudu, perintah Allah dilakukan dengan konsentrasi zahir batin. Yang ketiga, mereka ingin selalu memiliki pengetahuan atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan atas apa yang dilarang oleh Allah. Ingin mengetahui, maka sahabat radhiyallahu anhum, mereka selalu menuntut ilmu. Kemudian mereka tidak hanya menuntut ilmu untuk kebanggaan, tetapi sahabat untuk berzikir kepada Allah, mengingat. Jadi ciri orang yang berilmu adalah mereka selalu mengingat Allah kapan saja, di mana saja. Kemudian sahabat ridwanullah ajma'in selalu memuliakan, menghormati siapa saja, tidak hanya manusia, tetapi selalu mengkondisikan bagaimana alam, lingkungan menjadi sarana untuk kedamaian, ketentraman, dijaga, dilestarikan. Hari ini kita tengok kerusakan-kerusakan di muka bumi ini akibat daripada ulah tangan-tangan kita. Dan kita tidak bertanggung jawab semuanya itu mengakibatkan kerusakan-kerusakan tersebut. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat pun setiap saat, setiap hendak beramal dan ketika beramal bagaimana menjaga, memperbaiki keikhlasan mereka. Hanya ridho Allah semata yang dicari, bukan karena ria, bukan karena ingin dipuja, bukan hanya ingin dipuji, tetapi mereka mutlak ridho Allah Subhanahu wa taala yang dicari. Maka kita pun akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat apabila kita mengikuti jejak-jejak mereka. Dari mulai keimanannya, Bilal bin Rabah, mereka disiksa. Bilal bin Rabah dan umumnya para sahabat disiksa ketika awal masuknya Islam. Ditindih dengan batu Bilal bin Rabah itu. Ditindih dengan batu, tapi dia selalu berdoa kepada Allah, Ahad, Ahad. Maka inti daripada semuanya itu pada pertemuan kali ini, pemirsa Zakat TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana menjadi sifat kita sehingga keberhasilan sahabat menjadi keberhasilan kita. Maka mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu mengamalkan agama dengan sempurna sebagaimana para sahabat, dan juga mengajak serta diri kita, keluarga kita, saudara kita, kampung seluruh alam agar sama-sama mengamalkan agama yang Allah turunkan kepada kita sebagai rahmatan lil alamin. Mari kita tundukkan pandangan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan hajat-hajat kita, cita-cita kita, sehingga Allah ridha dalam kehidupan kita dan mensukseskan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kehidupan kami kehidupan sebagaimana sahabat. Laki-lakinya sebagaimana laki-laki para sahabat, wanita-wanitanya sebagaimana wanita-wanita di zaman sahabat. Jadikan anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang sebagaimana anak-anak sahabat. Mereka tunduk patuh taat kepada ajaranmu dan mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW sebagai sunnah dalam kehidupannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami kalau hari ini kami belum bisa sebagaimana sahabat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepahaman kepada kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik,
Thabbit qulubana ala syariatin nabiyyik. Thabbit qulubana ala sunnatin nabiyyik. Allahumma hdina wahdi bina wahdina an-nasa jami' asbab liman ihtada. Nawwir qulubana bil hidayah kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Fa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan temukan kita di episode yang akan datang. Jangan lupa saksikan selalu Oase di Zakat TV, stasiun TV yang sangat kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.